Islam yang kita kembangkan, yang kita lakukan adalah Islam yang wasatiyah, Islam yang tidak pada posisi ekstrim atau yang biasa disebut dengan Islam moderat. Apa itu? Yang Islam yang tidak ekstrim ke kiri dan ekstrim ke kanan. Apa ekstrim yang terlalu ke kiri? Artinya adalah sikap pemahaman keagamaan yang terlalu dalam cara memahami ajaran agama itu secara tekstual. Memahami ajaran agama hanya pada pemahaman tekstual saja, tanpa melihat konteksnya. Hanya pada mantuk nas teks-teks Al-Quran, teks-teks hadis, tanpa tidak menyelami, mendalami bagaimana asbabul wurud, asbabul nuzul dari ayat dan hadis tersebut, sehingga kita kehilangan konteks di dalam pemahaman ajaran itu. Pemahaman yang seperti ini seringkali menimbulkan pemahaman yang sempit, yang kemudian menjurus pada pemahaman yang ekstrim. Pemahaman yang seperti ini kemudian pada tingkat tertentu menimbulkan sikap ta'assub, sikap yang hanya merasa kelompoknya yang paling benar, sementara kelompok yang lain salah. Hal-hal yang tidak ada di dalam kitab suci atau nas itu dianggap bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalah finnar. Kecuali hanya kelompok dia. Alhamdulillah pemahaman agama kita adalah pemahaman agama yang wasatiyah, yang menempatkan pemahaman keagamaan secara menyeluruh. Juga pada kelompok yang ekstrim yang kanan. Apa? Kelompok yang hanya mendasarkan pada nilai-nilai kemaslahatan manusia. Meskipun itu tidak ada dalam teks Al-Quran maupun hadis, kalau nilai-nilai itu dianggap sesuai dengan kemaslahatan umum, itu dianggap boleh. Ini yang menjurus kepada pemahaman keagamaan yang liberal. Pada satu sisi pemahaman keagamaan yang ekstrim, yang semua serba tidak boleh, pada titik tertentu semua serba boleh. Yang semua serba boleh misalnya atas nama hak asasi manusia, pernikahan sesama sejenis boleh. Perempuan dengan perempuan menikah karena itu sebenarnya tuntutan nilai-nilai kemanusiaan boleh. Laki-laki dengan laki-laki boleh. Ada pemahaman keagamaan seperti itu. Dan itu di negara-negara barat sudah menjadi satu mode, bahkan dilegalkan oleh negara. Alhamdulillah Indonesia tidak melegalkan karena hal tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Jadi pemahaman agama yang moderat adalah pemahaman keagamaan la liberaliyah wala ekstremiyah. Tidak ekstrim tapi juga tidak liberal, walakin tawasudiyah. Pada posisi yang tengah. Apa pemahaman keagamaan yang tengah? Yaitu sesuai dengan doa kita setiap kita sholat, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Jalan yang lurus itulah bukan jalannya ke kiri maupun jalannya ke kanan, tapi jalan yang wasatiyah, yang tengah, yang tidak miring ke kiri dan tidak miring ke kanan. La syarqiyah wala gharbiyah. Alhamdulillah pemahaman agama yang moderat inilah yang
menjadikan kita ini bisa hidup berdampingan dengan damai. Pemahaman yang moderat itu tidak mengenal kekerasan. Karena kita memahami ajaran agama dengan kafah, dengan syamil, dengan penuh, komprehensif, sehingga tidak sepotong-sepotong. Pemahaman yang sepotong-sepotong itulah yang terkadang menimbulkan pemahaman yang sempit, yang menjurus kepada sikap-sikap yang tataruf, yang ekstrim, yang itu harus kita hindari. Pemahaman agama yang moderat memastikan kita toleransi terhadap pemahaman orang lain. Ketika misalnya dalam satu jamaah Islamiyah, pemahaman yang moderat itu adalah pemahaman yang bisa menerima pemahaman orang lain sepanjang, saya katakan sekali lagi, sepanjang itu masih dalam wilayah ikhtilaf. Fimaja ikhtilaf, bukan pada hal-hal yang usul, bukan pada hal-hal yang pokok agama. Khilafiyah, masalah-masalah furu' boleh jadi kita berbeda karena ini merupakan satu hal yang berbeda di dalam ijtihad para ulama-ulama. Imam Syafi'i saja ada qaul qadim, ada qaul jadid. Kemudian kalau dibandingkan dengan gurunya juga ada perbedaan. Tapi antar mazhab ini saling tasabuh, saling menghormati, karena itu adalah merupakan hasil ijtihad yang harus dihormati.